Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sampai kepada khotbah sekarang, yakni dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21, epistel di Minggu 13 September 2020. Mari kita persiapkan diri kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yahweh Elohim, Jehovah Debata, yang melampaui segala damai yang dapat diberikan dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam mendengar dan memahami firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini, pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus, cerahilah pikiran kami agar kami dapat memahami firman yang akan kami renungkan pada saat ini, dan kami dapat memetik apa yang menjadi pedoman hidup bagi kami. Dalam Yesus Kristus, tolonglah kami. Amin. Firman yang akan kita dengar dan pahami pada kesempatan ini diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita dengarkan dengan baik apa yang dikatakan Tuhan melalui apostelnya, Apostel Paulus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Demikian firman yang sampai kepada kita. Berbahagialah siapapun yang memahaminya dan melakukannya dalam kehidupannya sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita pahami apa yang dikatakan dalam dua kalimat yang panjang tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ke dalam tubuh manusia yang sudah dibentuk Tuhan dari tanah pada waktu penciptaan manusia, Tuhan menghembuskan nismat haya, yang saya terjemahkan di sini nismat dengan pemantik. Jadi nismat haya itu pemantik hidup. Oleh lain napas, melalui hidung itu dihembuskan. Dan dengan demikian dimasukkanlah roh yang diciptakan Tuhan bagi manusia. Penciptaan roh itu dikatakan dalam Zakaria 12 ayat 1. Lalu manusia itu menjadi nefes haya atau napas hidup, atau seperti dikatakan Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru, makhluk hidup. Kata Indonesia napas berakar dari bahasa Ibrani nepes. Dari itu manusia menjadi utuh yang terdiri dari tubuh dan roh. Roh manusia itu sering disamakan oleh sebagian ahli ilmu jiwa atau psikolog dengan jiwa atau psihe. Tetapi manusia adalah jiwa manusia.
Lalu ada yang mengatakan manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, ya tubuh. Roh, ya roh. Dan jiwa, ya jiwa. Tubuh terdiri dari segala macam organ-organnya. Ada tulang, daging, darah, paru-paru, hati, jantung, ginjal, perut, dan semua dibungkus dengan kulit. Dan di atas kulit itu tumbuh rambut sebagai bagian dari tubuh. Darah mengaliri semua bagian tubuh. Tidak diketahui di mana tempat khusus roh dan jiwa dalam tubuh manusia. Tetapi yang dapat dikatakan bahwa seluruh bagian tubuh ditempati oleh roh dan jiwa manusia. Tubuh dikomando oleh jiwa dan atau oleh roh. Dari itu sering terjadi yang dualis dalam diri manusia. Kalau komando roh terhadap tubuh lain daripada komando jiwa kepada tubuh manusia, maka terjadi dualis. Jiwa merupakan alat mengatur gerak hidup manusia yang dipengaruhi oleh roh atau juga oleh hal-hal yang dari luar diri manusia, yang kita sebut hal-hal duniawi, hal-hal manusiawi. Sering darah yang hidup, tentu saja yang hidup, dikatakan sebagai tempat nyawa, tempat nefes manusia. Bandingkan Kejadian 9 ayat 4, Imamat 17 ayat 14. Yang sering diartikan dengan nyawa, alat tanda tubuh manusia hidup. Kalau darah atau nyawa manusia habis dari tubuh manusia, roh belum tentu habis. Tetapi dikatakan pindah tempat ke tangan Tuhan. Ayub 34 ayat 14, Mazmur 104 ayat 29, Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh adalah alat komunikasi manusia dengan Tuhan. Sedangkan jiwa adalah alat manusia untuk berpikir, berratio, berakal. Kalau jiwa tunduk kepada roh, maka hal-hal yang baik yang dianugerahkan Tuhan mewarnai hidup atau gerak hidup manusia. Adanya nyawa sebagai pertanda manusia itu masih hidup, yakni bagian-bagian manusia yang utuh itu masih berfungsi. Jiwa itu terdiri dari 3 lapis yang menyatu, yakni bawah sadar atau id, sadar atau ego, dan atas sadar atau super ego. Kita pinjam istilah dari para ahli ilmu jiwa. Id menyimpan pengalaman psikis manusia. Sadar merupakan alat mengolah pikiran manusia. Super ego merupakan alat kontemplasi. Indah kalau super ego dicerahi oleh roh manusia itu. Bersamaan dengan adanya roh dalam diri manusia, Tuhan menganugerahkan kepada jiwa manusia itu nafsu. Sebagai pertanda bahwa manusia itu napas hidup. Ada berbagai macam nafsu. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, nafsu apapun yang ada dalam diri manusia berisi pengetahuan dari Tuhan dan belum terkontaminasi, belum dikotori oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Atas pengaruh ular di Taman Eden, nafsu manusia terkontaminasi dengan keinginan-keinginan pribadi, sehingga dalam nafsu itu tertumpang pengetahuan-pengetahuan yang tidak berasal dari Tuhan.
dan menuntun manusia melakukan hal-hal yang tidak diaturkan oleh Tuhan, tetapi diaturkan oleh pikiran dan diri manusia itu sendiri yang telah terkontaminasi dengan pengaruh luar. Dan pengaruh luar itu sering tidak baik. Adam dan Hawa atau manusia dicap sebagai sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikian Tuhan dalam Kejadian 3:22. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena Tuhan tidak mengizinkan ada pihak lain yang sudah seperti salah satu dari kita berada di Taman Eden. Adam dan Hawa dimasukkan ke dunia yang harus mereka kuasai sebagaimana diperintahkan Tuhan menurut Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Di dunia banyak sekali yang bisa mempengaruhi nafsu manusia, dan hasil pengaruh itu akan tampak dalam sikap dan perbuatan manusia yang dikategorikan Apostel Paulus sebagai perbuatan daging. Yang hendak mau saya katakan dengan uraian singkat di atas, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa apa yang dikatakan Apostel Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a merupakan hasil dari nafsu yang telah terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh jelek yang datang dari luar diri manusia. Pengaruh roh manusia dalam diri manusia itu dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh jelek yang datang dari luar diri manusia. Hasil dari roh yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia adalah yang disebut Apostel Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang terkenal sebagai buah-buah roh. Buah nafsu yang terkontaminasi jelek itu dapat dihentikan dan dibuang agar tidak semakin menjadi-jadi. Caranya mengembalikan daging, yakni tubuh dan jiwa, kembali dalam komando roh yang dianugerahkan Tuhan. Jadi itu mudah saja, asal manusia itu mau. Dengan usaha sendiri saja pun, semua perbuatan daging itu dapat dilenyapkan. Apalagi dengan minta pertolongan Tuhan, itu akan semakin mudah. Tugas manusia adalah membersihkan dunia ini dari hal-hal yang jelek yang bisa mempengaruhi, mengotori jiwa manusia tersebut. Itu yang agak berat. Jadi itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh hanya sendiri-sendiri. Itu tugas kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada lebih belasan atau sedikitnya 16 perbuatan daging itu sebagai hasil olahan jiwa psike yang telah terkontaminasi jelek. Dikatakan oleh Apostel Paulus, yakni 1. Perzinaan, Yunaninya porneia, Ibraninya zenut, Indonesia zinah. Ini merupakan nafsu seksual yang menyimpang karena dikotori oleh godaan-godaan yang datang dari laki-laki atau perempuan yang bukan teman sedaging. Dan dari luar datang juga pengaruh jelek dari seks bebas, maka terjadi perzinahan. Jadi nafsu yang baik dulu jadi kotor. 2. Kecemaran atau kenajisan, Yunaninya akatarsia, Ibraninya tum'ah.
Ini merupakan nafsu kesucian yang dikotori oleh godaan-godaan yang datang dari kekotoran perilaku manusia yang dianggap menyenangkan. Dengan demikian nafsu kesucian itu berubah menjadi nafsu kenajisan. 3. Perbuatan tidak bermoral, yang oleh lain diterjemahkan dengan hawa nafsu, oleh ILT 3 dengan sensualitas. Yunaninya hasil geya, Ibraninya jimmah. Ini merupakan nafsu berbuat baik yang dikotori oleh kejahatan-kejahatan sehingga menjadi nafsu berbuat amoral. Jadi kalau ada budaya yang kasar-kasar, yang bejat-bejat, itu mempengaruhi nafsu berbuat baik berubah menjadi nafsu berbuat kotor, berbuat jahat, berbuat amoral. 4. Penyembahan berhala, Yunaninya idolatria, Indonesianya idolatri, Ibraninya aboda elilim, beribadah kepada dewa-dewa. Ini adalah nafsu kesetiaan yang dikotori oleh pengaruh-pengaruh pedukunan, animisme, roh-roh jahat, kepercayaan-kepercayaan lain. Sehingga nafsu kesetiaan itu berubah menjadi nafsu penyembahan berhala, tidak setia lagi kepada Tuhan. 5. Sihir, Yunaninya pharmakeia, Ibraninya kisub. Ini adalah nafsu kemurahan yang dikotori oleh pengaruh harta, ilmu duniawi, kekuatan-kekuatan duniawi, sehingga berubah menjadi nafsu sihir yang ingin merebut harta orang lain secara tidak sewajarnya. Jadi kalau kotor itu nafsu kemurahan, berubah itu menjadi nafsu perampokan, pengambilan harta orang tanpa aturan. Yang 6. Perseteruan atau permusuhan, Yunaninya echtrai, Ibraninya sinah. Ini adalah nafsu penguasaan diri yang dikotori oleh pengaruh kehebatan-kehebatan yang ada di sekitar, yang hendak ditiru, lalu membuat diri menjadi tidak terkendali, dan akibatnya nafsu ini berubah menjadi nafsu perseteruan, tidak lagi bisa menguasai diri. 7. Perselisihan atau perbantahan, Yunaninya eris, Ibraninya madon. Ini adalah nafsu damai sejahtera yang dikotori oleh adanya semangat kelompok-kelompok manusia yang berbeda kepentingan, yang merasuk, lalu nafsu ini berubah menjadi nafsu perselisihan. Yang 8. Iri hati, Yunaninya selos, Ibraninya zarut ain. Ini adalah nafsu kasih yang dikotori oleh adanya pamer-pamer harta, pamer kelebihan-kelebihan. Ini ada di sekitar orang, sehingga nafsu kasih itu berubah menjadi nafsu iri hati. 9. Amarah, Yunaninya tumoi, Ibraninya kaas. Ini adalah nafsu kelemah lembutan dan nafsu kesabaran yang dikotori oleh peradaban kasar yang ada di sekitar, sehingga nafsu-nafsu ini berubah menjadi nafsu amarah. 10. Kepentingan diri sendiri atau persaingan, Yunaninya eriteiai, Ibraninya meribah. Ini adalah nafsu kemurahan yang dikotori oleh perlombaan atau persaingan yang tidak sehat. Lalu nafsu ini berubah menjadi nafsu mementingkan diri sendiri. Yang ke-11, percideraan atau sama dengan perselisihan, percekcokan-percekcokan. Yunaninya dihostasiai, Ibraninya mahalokot.
Sama seperti nomor 7 tadi di atas, ini adalah nafsu damai sejahtera yang dikotori oleh adanya semangat kelompok-kelompok manusia yang berbeda kepentingan yang merasuk, lalu nafsu itu berubah menjadi nafsu perselisihan. Ke-12, roh pemecah. Sering diterjemahkan dengan sekte-sekte oleh ILT, perpecahan-perpecahan. Yunaninya aireseis, Ibraninya kitot. Ini adalah nafsu kesetiaan yang dikotori oleh hoax dan sifat manusia yang selalu menonjolkan keistimewaan dan ajaran masing-masing. Lalu nafsu ini berubah menjadi nafsu perpecahan. 13. Kedengkian. Yunaninya photonoing, Ibraninya kiah. Sama seperti nomor 8, ini adalah nafsu kasih yang dikotori oleh adanya pamer-pamer harta, pamer kelebihan-kelebihan, sehingga nafsu kasih itu berubah bukan hanya menjadi nafsu iri hati, tapi juga nafsu kedengkian. 14. Kemabukan. Yunaninya metai, Ibraninya holut. Ini adalah nafsu penguasaan diri yang dikotori oleh minuman-minuman yang memabukkan, sehingga tidak bisa menguasai diri dan timbullah perbuatan kemabukan. Yang ke-16, pesta pora, Yunaninya komoi, Ibraninya kadomeh. Ini adalah nafsu sukacita yang dikotori oleh pesta-pesta yang melampaui batas normal, sehingga berubah menjadi pesta pora. Yang ke-16, masih ada lagi dan sebagainya, tahomoya tutois, yakni segala niat yang bermuara pada perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan dan atau hukum-hukum kemanusiaan. Jadi bukan hanya hukum-hukum Tuhan yang dilanggar, tapi juga hukum-hukum kemanusiaan. Semua perbuatan daging itu dapat diputus sehingga tidak berkembang menjadi kejahatan yang lebih hebat. Untuk itu jiwa harus dibersihkan dari segala pengaruh jelek yang datang atau masuk kepadanya. Membersihkan jiwa itu merupakan tugas dan tanggung jawab manusia untuk jiwanya masing-masing. Sebenarnya manusia dapat melakukan tugas dan tanggung jawab ini sendiri, tanpa bantuan orang lain. Hanya kalau manusia itu terlalu sulit menunaikannya, dia bisa minta tolong kepada temannya, terutama minta bantuan dari Tuhan. Yang terutama dari Tuhan adalah pengampunan segala dosa yang diakibatkan oleh perbuatan daging manusia tersebut, sehingga manusia itu menjadi manusia baru dan roh dalam diri manusia itu menjadi pengendali hidup manusia, dan buah-buah roh kembali mekar dan tampak dalam perbuatan-perbuatan manusia tersebut. Jadi kita perjuangkanlah agar jiwa kita tidak selalu dikotori oleh dari luar. Biarlah jiwa kita dipengaruhi hal-hal yang baik yang ada di luar diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yakni nomor 1 sampai dengan 16 yang kita sebut di atas, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan, kita katakan. Bukan hanya di situ, melainkan perbuatan-perbuatan daging itu juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan atau kesultanan ataupun dalam republik di dunia ini. Seperti di negara Kesatuan Republik Indonesia, semua perbuatan daging itu juga sangat tidak direstui di negara hukum, di Rechtsstaat. Jadi di kerajaan atau kesultanan atau republik mana hal-hal itu berterima? Di mana? Hanya di negara atau kerajaan, kesultanan atau republik yang mendukung kebiadaban atau kejahatan-kejahatan manusiawi,
perbuatan-perbuatan sedemikian menjadi kesenangan. Kalau di negara beradab, perbuatan-perbuatan daging itu tidak ditolerir. Para pecinta kerajaan, kesultanan, atau republik Tuhan yang berdasar pada cinta kasih, dan para penegak negara hukum akan bersama-sama menumpas manusia-manusia yang bersenang-senang dengan perbuatan-perbuatan daging tersebut. Sehingga dengan demikian, kesenangan berdasarkan perbuatan-perbuatan daging pasti tidak berlangsung lama. Kesenangan dan kebahagiaan yang berlaku lama dalam kerajaan Tuhan di bumi dan dalam kerajaan dan kesultanan atau republik di dunia ini adalah perbuatan-perbuatan yang disebut Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita jaga ini yang dianugerahkan Tuhan ini, jangan dikotori oleh pengaruh luar, oleh apapun, tetapi kita peliharalah agar kesenangan kita betul-betul berkelanjutan. Tuhan kiranya menolong kita untuk memutus perbuatan-perbuatan daging dari kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita menghasilkan buah-buah roh itu dalam hidup kita. Sehingga negeri ini makmur dan sejahtera serta adil. Amin, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas nasihat dari firman-Mu, agar kami bisa melawan perbuatan-perbuatan daging yang selalu berkecamuk dalam diri kami dan dipicu oleh pengaruh-pengaruh jelek yang datang dari luar diri kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus memutus atau membuang segala perbuatan daging yang tidak baik itu, dan tolong kami untuk memelihara buah-buah roh anugerah yang telah Kau berikan itu, agar kehidupan kami penuh kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Tuhan, berulang-ulang kami membawa negara kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau campur tangan, menjaga negara kami, dan jauh dari keributan-keributan, tetapi semua dalam damai sejahtera. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka semua. Dan yang sehat itu lindungi semua Tuhan. Keluarga-keluarga kami, warga jemaat-Mu semua dimanapun berada. Lindungi mereka semua Tuhan, agar sehat dan tidak tertular oleh pandemi COVID-19 itu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini, kami memohon kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.